Salam Bapak Ibu, bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Sapaan Rohani, Klasis Kebumen, bersama saya, Prima Adi Cahyo dari GKJ Karanglonggong. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang kedua. Yang demikian firman-Nya. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Demikian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pagi ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa damainya hidup kita jika Tuhan beserta dengan kita dan hidup kita senantiasa ada dalam perlindungannya. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Walaupun kita belum tahu apa yang membentang di hadapan kita. Jika Tuhan memelihara dan menyertai hidup kita, maka kita pun bisa berjalan dengan tenang. Menyongsong hari depan tanpa rasa khawatir. Sekalipun saat ini kita harus menghadapi situasi yang tidak menentu sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang masih ada sampai dengan saat ini. Sekalipun kita juga harus menghadapi situasi tidak menentu sebagai dampak dari membubungnya harga-harga barang kebutuhan pokok. Selama Tuhan beserta kita dan selama hidup kita dalam perlindungannya, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan tidak ada yang perlu kita takuti. Pertanyaannya, kapan Tuhan beserta dengan kita? Kapan Tuhan hadir menyertai hidup kita? Kapan Tuhan hadir melindungi hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang selalu menyebut-nyebut nama Tuhan dalam hidupnya. Ketika kaget, ketika dalam suka, dalam duka, bahkan ketika mengumpat sekalipun, dia juga menyebut nama Tuhan. Apakah dengan selalu menyebut-nyebut nama Tuhan seperti itu, berarti seseorang senantiasa ada beserta dengan Tuhan? Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21 mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang salah kaprah melakukan pembenaran atas tindakan mereka dengan menyebut-nyebut nama Tuhan. Mereka berusaha meyakinkan orang lain bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dengan membawa nama Tuhan. Bahkan mereka juga berusaha meyakinkan Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Terkait dengan hal tersebut, ayat bacaan kita hari ini secara tegas mengatakan bahwa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita selama kita beserta dengan Dia dan selama kita bertekun
mencarinya. Beserta dengan Tuhan di sini artinya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu, agar kita tahu apa yang menjadi kehendaknya, maka kita harus selalu dekat dengannya. Kita harus selalu rajin berdoa. Kita harus selalu rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Selama itu kita sadari dan kita lakukan, maka kita akan selalu beserta dengan Dia. Dan dengan demikian, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Ulangan 31 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Untuk itu penting bagi kita untuk selalu dekat dengan Dia. Sebagai wujud rasa syukur, rasa kasih kita kepadanya. Sehingga kita pun akan dapat menjalani hari-hari yang ada dengan tenang, damai, dan tanpa rasa khawatir. Karena Tuhan beserta kita dan hidup kita ada dalam perlindungannya. Amin.